menjamin keamanan dan ketertiban ketika kami melakukan aksi. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk intimidasi dan penolakan terhadap golongan itu aksi dan menyuarakan aspirasi menurut hak dan membongkar dugaan manipulasi dalam golongan kedua adalah merupakan bentuk perjuangan, bentuk perlawanan terhadap ilmu penguasa yang zalim. Kita ketahui ada ratusan golongan yang diduga melakukan manipulasi data untuk meraih gelar PNS. Kita sangat prihatin sekali manakala seorang guru, seorang pendidik yang harusnya memberikan contoh suri tahun teladan akhlakul karimah, namun pada kenyataannya melakukan manipulasi data meraih gelar PNS. Gelar PNS bukan hal yang haram bagi kami, tetapi kita sangat sekali manakala melihat dunia pendidikan kami dibohongi oleh sejumlah kecurangan, dan ini dihukum oleh majelis kita di Kudus. Bagaimana kita bisa mewujudkan demokrasi yang bersih? Bagaimana kita bisa memberantas korupsi bila mana pendidikan kita telah mengajarkan pada anak kita telah curang, telah memanipulasi orang, tidak melakukan benar. Jangan sampai kasus golongan YS segera ditutup. Jangan sampai kita dilupakan oleh isu-isu sama dan cawapres jika merupakan kasus manipulasi data golongan kedua. Jangan sampai kita terbuai oleh hiruk-pikuk siaran Piala Dunia, sementara kita lupa bahwa di Kudus telah terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh para pejabat di sekolah, PKD, bahkan di DKN. Kita tidak mau produk pendidikan kita dididik oleh para guru-guru yang meraih PNS dengan melakukan kecurangan dan manipulasi data. Ini fakta, saudara-saudara, telah ditemukan sebanyak 86 guru honorer yang telah memanipulasi data. Kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Kita harus melawan, saudara-saudara.
ketika kita honorer K2 asli, yang benar-benar asli sesuai dengan data yang kita peroleh, melakukan perlawanan, melakukan perjuangan meraih hak, kemudian melakukan pembongkaran kasus honorer K2, tetapi faktanya kita kemarin diintimidasi oleh oknum kepala sekolah melarang kita untuk melakukan perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran. Ini terbalik, saudara-saudara. Ini adalah fakta yang terbalik di dunia pendidikan kita. Ketika kita menyuarakan kejujuran, ketika KPK mengkampanyekan harus berani melawan korupsi, ketika aparat penegak hukum menggandeng kita untuk bersama-sama mencegah pemalsuan, kejahatan dan sebagainya, tetapi malah sebaliknya para guru-guru honorer K2 siluman didukung oleh oknum-oknum pejabat Dispora, BKD, bahkan didukung oleh Bupati Kudus, malah justru dibiarkan melakukan manipulasi data. Kita sangat prihatin sekali manakala kami kita honorer yang benar-benar asli melakukan perjuangan ini malah diintimidasi. Kita pernah mendengar statement dari Bupati bahwa Bupati Kudus tidak mampu, tidak memiliki kewenangan untuk memecat atau memberi sanksi honorer K2 siluman karena memalsukan data. Tetapi Bupati dan para pejabatnya mampu melarang kita, mampu mengintimidasi kita ketika kita mengatakan kebenaran. Ini adalah fakta yang sebaliknya, saudara-saudara. Kita harus berperang masalah. Ini adalah kejahatan yang harus kita lawan, saudara-saudara. Apakah UPT yang melarang kita untuk aksi? Apakah oknum pejabat di sekolah yang melarang kita menyuarakan kebenaran mampu menjamin kita menjadi PNS? Apakah mereka mampu menjamin kita? Tidak. Kenapa kita gentar, saudara-saudara? Kenapa kita tidak berani, saudara-saudara, melakukan perlawanan ini? Saudara-saudara, kasus honorer K2 bukan saja kasus perebutan hak kita sebagai honorer K2 asli, akan tetapi kasus manipulasi data honorer K2 itu diduga juga membawa unsur-unsur manipulasi dan suap. Rumor bahwa masyarakat kita banyak sekali menganggap bahwa rekrutmen pegawai negeri itu selalu membawa uang, itu sebenarnya bukan isapan jempol. Itu bisa ditemukan dalam fakta ini, saudara-saudara. Fakta di mana kita ketika kita sudah 256 uji publik pada tahun 2005, kemudian kita diverifikasi dan diuji publik kembali pada tahun 2010, kita secara regulasi berhak mendapatkan gelar CPNS. Tetapi saudara-saudara, gara-gara usulan Bupati Kudus sebanyak 271 sehingga membengkak formasi kita, membengkak usulan Bupati, itulah yang menyebabkan honorer K2 asli yang sesuai dengan data, sesuai dengan pengabdian tergusur oleh oknum-oknum pemanipulasi data. Kita melihat bahwa faktanya telah ditemukan beberapa oknum honorer K2 palsu, honorer K2 bodong, K2 honorer siluman. Tetapi faktanya hingga sekarang para pejabat dan Bupati Kudus khususnya tidak berani melakukan memberi sanksi ataupun melakukan pemecatan. Bahkan terkesan, saudara-saudara, kali ini isu atau informasi terkait dengan kecurangan dalam rekrutmen CPNS jalur honorer K2 sengaja dilupakan, bahkan sengaja ditutupi. Kita dilarang demo biar masyarakat tidak tahu, kita dilarang menyuarakan keadilan biar masyarakat tidak tahu kebobrokan birokrasi kita. Betul. Padahal kita niat kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, saudara-saudara. Kita ingin bahwa birokrasi kita terjadi reformasi besar-besaran. Kita ingin para pejabat kita benar-benar bersih dari manipulasi dan korupsi. Kita juga ingin dunia pendidikan kita benar-benar pendidikan yang ideal,
yang mengajarkan kejujuran, yang mengajarkan keberanian menegakkan keadilan. Bukan dunia pendidikan yang palsu, dunia pendidikan yang hanya mengedepankan uang dan uang. Pejabat diaspora tidak lagi berorientasi pada membangun dunia pendidikan yang ideal, tetapi mereka sekarang lebih berorientasi pada proyek. Itu faktanya yang kita alami, saudara-saudara. Oleh sebab itu, pada siang hari ini adalah hari yang kedua kita melakukan aksi perlawanan. Kita melakukan aksi membongkar yang tidak memiliki hati nurani. Tidak akan kami biarkan itu semua terjadi. Kami siap berjuang demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Kami pasrahkan seluruh jiwa kami kepada Tuhan yang benar-benar memiliki nyawa kami, memiliki alam semesta ini, pemilik nasib kami, dan pemilik hidup dan mati kami. Kami tidak akan takut dengan tuhan-tuhan palsu yang kekuasaannya hanya sementara. Kami tidak akan silau dengan pejabat yang sekarang ini banyak yang dijadikan tuhan-tuhan baru yang sebenarnya sangat lemah. Sekarang ini ada banyak orang kita dari honor kedua asli sedang dalam tekanan. Oknum kepala sekolah diminta oleh oknum pengawas sekolah dan dibuka atas suruhan oknum OPP dan di sekolah melakukan intimidasi terhadap kawan-kawan honor kedua. Sebagai bukti bahwa ketika dilakukan kami diam, justru para oknum pejabat yang terkait dengan tindakan yang khusus mencari kesempatan melakukan intimidasi terhadap dalam perilaku program. Walaupun menjadi dalam aksi anak yang bersama honor kedua sekolah, namun teman-teman akan senantiasa bersabar. Kami yakin bahwa Tuhan tidak akan tidur. Tuhan tidak akan berjanji memperoleh kezaliman dan ketidakadilan. Dia berjanji untuk perampasan hak honor kedua asli. Melainkan juga terdapat dugaan konten manipulasi data dan seksual. Semua konten tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan moral. Kami sangat prihatin dengan situasi birokrasi di Kudus. Walaupun pejabat ada yang melakukan kesalahan, namun tetap mendapatkan prioritas jabatan. Semuanya mengalir tanpa pernah ada yang mampu membendungnya. Semua saran, kritikan, semua begitu lewat saja, tanpa ada kemauan untuk melakukan perubahan yang terbaik bagi Kabupaten Kudus. Kami menolak segala bentuk intimidasi yang sekarang ini dilakukan para oknum pejabat dinas pendidikan dan olahraga. Kami menolak intimidasi yang dilakukan oleh oknum pengawas pendidikan di Kabupaten Kudus. Kami juga menolak intimidasi yang dilakukan oknum kepala sekolah. Dan kita akan melawan bentuk intimidasi yang dilakukan oleh oknum komite sekolah. Kami dan KNKB akan terus menyuarakan perlawanan. Semua praktek intimidasi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kami hadir dan menyuarakan aspirasi di sini semata-mata karena dilindungi oleh undang-undang. Menuntut hak yang terampas juga merupakan hak kita. Kewajiban kita sebagai manusia yang merdeka. Para pejabat yang otoriter pasti anti demo, pasti anti kritik, dan pasti anti melakukan perubahan. Berlarut-larutnya penyelesaian honor K2 di Kudus sebagai bukti tidak adanya kesadaran para pejabat untuk melakukan perubahan. Semua atas kehendak dan semata-mata hanya membutuhkan pribadi dan golongannya. Kami mengajak masyarakat Kudus untuk sejenak mengulas perjalanan aksi kejahatan birokrasi di Kudus. Semua terang benderang, jangan sampai kalian telah bukakan mata kita terhadap kebenaran dan pendoliman dengan gara-gara kita tidak peduli anak-anak
hatinya nurani. Akankah kita diam karena tak berani? Jangan biarkan negeri ini busuk karena manusia busuk. Jika tidak ingin kita semua mati membusuk dalam ketidakmampuan. Mira, mira, mira. Sudah tahan lagi. Satu pertanyaan PNS-nya tidak pakai uang, tidak pakai suap, juga tidak nepotis. Memang PNS tanggung negara, memang PNS itu harapan kami. Memang PNS tulang punggung negara, memang PNS itu harapan kami. Para pejabat, mari dong kemari, kami mau nepotis. Memang PNS tulang punggung negara, memang PNS itu harapan kami. Memang PNS tulang punggung negara, memang PNS itu harapan kami. Negara tak morat-marit ngene. Iki piye mergo duit sing dadi jalarane. Iki piye Bandur. Iki piye pejabat kok ya mencla-mencla. Iki piye jarene kudu kota santri. Iki piye pejabat kok ya seneng lunga dhewe. Kawan-kawan dua, kita selain agenda kita aksi di dinas pendidikan dan olahraga ini, kita akan melakukan aksi lanjutan di UPT Kaliwungu. Oke. Ya kawan-kawan, masih semangat? Kayaknya pejabat kita, terutama kepala Dispora Pak Haji Cipta. itu kalau kita ingat dulu ketika kita audiensi itu telah memberikan statement berkomitmen untuk tidak melakukan intimidasi dan pelarangan kita melakukan aksi. Itu masih terdengar di telinga kita bahwa beliau dengan fakta mengatakan saya sebagai kepala Dispora kita akan melakukan intimidasi dan pelarangan orang kedua untuk memperjuangkan kakaknya. Tetapi faktanya, meskipun secara tidak vulgar beliau tidak melakukan itu, tetapi kita sangat meyakini bahwa beliau mengetahui apa yang dilakukan oleh para pejabat di UPT, pengawas sekolah maupun kepala sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengintimidasi kita dan melakukan pelarangan kita untuk aksi. Ya, betul. Ya, betul. Oleh sebab itu kawan-kawan, kita tidak harus ketemu dengan beliau, tetapi pesan-pesan ini minimal masyarakat mengetahui bahwa aksi yang kami lakukan ini, aksi yang kita lakukan ini sebagai bentuk protes, sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak demokratis di dunia ini. Kita sering mendengar menegakkan hak asasi manusia. Aksi yang kita lakukan adalah aksi
aksi yang legal, aksi yang diketahui oleh aparat penegak hukum, aksi yang diperbolehkan secara konstitusi. Oleh sebab itu kita nggak perlu takut kawan-kawan. Kalau kita takut, kalau kita mendengarkan para pejabat melarang kita untuk aksi, sekarang kita tanya kepada mereka, siapkah mereka menanggung kita menjadi PNS? Pasti mereka tidak mau. Ya betul. Kita perjuangan kita bersama KMKB telah panjang kita lalui. Bahkan kemarin perwakilan KMKB dengan perjuangan kita pula 86 pemasuk data dan semua lulus CPNS dan siap diusulkan ke BKN. Kita bongkar dan kita menemukan fakta dan mereka telah memasukkan data. Kita semua kita tidak bisa membayangkan penanganan macam berbeda. Penanganan kemarin hanya fakta. Kesannya pejabat ya pegawai. Iya, kenapa kita tertinggal saudara? Diduga mereka takut kebutaan anggota. Mereka takut masyarakat mengetahui bahwa mereka itu bodoh. Mereka yang diduga terlibat dalam pengasuhan dalam hal ini merasa risau kalau dengan keterangan ini menemukan bukti bahwa mereka telah ikut kita di PNS. Tetapi kita ini melakukan perjuangan, melakukan penegakan reformasi di bidang birokrasi. Kita tidak ingin pejabat-pejabat kita dengan seenaknya mengambil data dan melakukan kebohongan lanjutan. Kita tidak rela kudus dipimpin oleh para pejabat yang hanya mementingkan perutnya sendiri, yang berorientasi dan hanya menghamba kepada uang dan jabatan, bukan menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus memperjuangkan ini, saudara-saudara. Kita yakin perjuangan kita bermuara pada keberhasilan. Itu harus kita yakini, saudara-saudara. Oke, kita akan mengakhiri aksi kita di sekolah. Mohon maaf kepada masyarakat Kudus yang kebetulan datang di sini. Kami tidak bermaksud mengganggu Anda, tetapi kami hanya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya di Kudus ada persoalan besar yang belum diselesaikan oleh pejabat-pejabat kita, terutama manipulasi data, honorer juga, di mana mayoritas adalah para guru, para pendidik, anak-anak kita. Kita tidak pernah rela anak-anak kita dididik, dibimbing, dan disinaoni oleh guru-guru yang memanipulasi data, guru-guru yang pembohong, guru-guru yang penipu. Kita tidak ingin, saudara. Demikian kita akan lanjutkan. Enggak, jadi apa yang disampaikan? Oke ya. Paling gampang gawe nih, tinggal scan wes metu tanda tangan nih. Dua asli orang duwe mula iku ora diluluske nanging pejabat aja seneng dhisik maju depan 6 tahun penjara nih. Bener Bu? Ayo, siapa yang kita daulat untuk meninggal bola ini? Mana Mas Edwin? Mas Edwin, ayo, mana? Ayo. Ayo, mana Mas Edwin? Ayo. Kebersamaan dan kesuksesan. Hidup berdua. Satu. Hidup berdua.
adalah bukti bahwa telah terjadi intimidasi. Silakan. Kalau bapak-bapak UPT ketahui, kalau ibu-ibu UPT ketahui, perlu pejabat-pejabat UPT ketahui bahwa isu honorer K2 di Kabupaten Kudus telah ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri dan telah dilakukan penyidikan di Polda Jawa Tengah. Siapa yang berani silakan melawan hukum. Anda mengetahui dua orang kami yang sia-sia, perjuangan kami bersama orang-orang yang tidak sia-sia. Sebenarnya aksi kali ini merupakan aksi protes kita. Besok kita juga akan melakukan aksi di UPT Bae dan Dawe. Kita akan lawan bentuk-bentuk intimidasi, karena intimidasi yang dilakukan sekarang ini merupakan langkah mundur dari orang untuk melakukan aksi. Tetapi Bapak Dispora pula tidak tahu. Saya yakin ini adalah bentuk instruksi dari BKD, oknum pejabat BKD dan oknum pejabat Dispora. Kita tidak salah melakukan aksi ini. Ini adalah aksi yang legal, aksi yang dilindungi oleh undang-undang. Aparat Indonesia buktinya mengamankan kita. Aksi merupakan hak asasi manusia. Ketika kita melawan kezaliman, ketika kita mengetahui bentuk-bentuk kecurangan, kita melakukan aksi dan menyuarakan kebenaran, maka ini adalah bukti bahwa kita benar-benar cinta manusia. Dilakukan oleh masyarakat biasa dan tidak berkebudayaan. Dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengerti nilai sosial dan moral. Kami cukup prihatin dengan perilaku intimidasi. Kami juga heran dengan perintah larangan yang diterapkan terhadap para honorer K2 dalam memperjuangkan hak. Kalau dia mampu berbuat yang terbaik, menolong honorer mendapatkan hak-haknya. Seharusnya jangan melakukan intimidasi dan pelarangan. Kami menduga para oknum pejabat di Dispora dan UPT Pendidikan yang melakukan pelarangan dan intimidasi terlibat dalam manipulasi dan data honorer K2. Jika tidak merasa terlibat, seharusnya tidak melibatkan diri dalam kisruh K2 di Kudus. Setelah melakukan kebohongan, maka dunia kita sedang dalam kondisi yang sakit. Kita para honorer K2 berjuang dalam meraih hak-hak mereka yang terampas. Seharusnya para pejabat Dispora sadar dan paham akan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Berilah ruang bebas bagi honorer K2 yang berjuang untuk dengan manipulasi data honorer K2 demi memperoleh status PNS. Guru sekarang tidak lagi ikhlas berkata, slogan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang ini tidak berlaku. Mereka takut apa ada ancaman lain yang sehingga mereka merasa dirinya tidak berani untuk keluar dan hadir. Tadi sudah gabung sama kita, tapi ternyata setelah kita lihat ternyata hanya 2 orang, Bu Siti Aminah dan Ibu Nenek. Beliau bertekad tidak akan gentar meskipun ditakuti, diintimidasi oleh pihak UPT Kaliwungu. Tidak akan ada intimidasi lagi. Yang benar menerima kita dan mengatakan adalah BKN dan Mentan. Betul? Gini Bu, kebetulan ada OPC kan? Ini dari sini Bu, dua orang ini tinggal sini, muka-muka. Apa untungnya itu turunan mau menang? Ada yang mau dimenang. Sosok diperlui, gue namanya demokrasi, tapi tak tahu ada yang apa dia musuh.
orang yang kudus. Jangan nggak usah takut. Kandani orang-orang aku. Kita harus minat dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita harus pasrah dan kita harus pasrah hanya pada Tuhan yang Maha, hanya pada Allah, bukan hanya pada pejabat. Salah kita itu, jangan takut. Kita benar. Wong kita hadir di sini buktikan nggak di bawah polisi. Tidak salah kita. Didukung undang-undang regulasi kok. Lo kok mau sing aja. Terus terserah di mana orang. Saya kok teh gimana jenengan wae. Wis ojo kuwatir, Gusti Allah merem. Nah, jadi laku silakan. Mana piye? Mari saya mau berdoa lagi. Allahumma arina haqqa haqqa Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinaba Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, kami hadir di sini untuk melaksanakan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Ya Allah, ya Allah, kami adalah bagian dari makhluk kamu, makhluk engkau yang tiada daya, tiada upaya. Pertanyaan saya sekalipun tidak tahu kapan akan berakhir dan kapan akan dihidupkan kembali. Ya Allah, kami hanya sekedar kita dengan PTT. Alhamdulillah kami dibantu oleh KMKB. Entah siapa lagi yang akan membantu dalam proses perjuangan kami keadilan. Ya Allah, kami serahkan hidup kami kepadamu. Mungkin hari ini, mungkin hari ini, mungkin besok kita kembali dan lain sebagainya. Semoga engkau berikan pintu buka dari hati beliau. Ya Allah, kalau kita semua melakukan ada yang baik yang hati ya Allah untuk engkau bukan dari orang lain. Ya Allah, ya Adil, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, engkau maha pemurah, engkau maha penyayang. Ampunilah apabila hari ini kami melakukan amal yang tidak engkau berikan, tidak engkau setujui dan engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kelompok kami terutama KMKB. Berilah kekuatan kepada KMKB ya Allah untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, untuk memperjuangkan perkara yang hak, perkara yang benar ya Allah, dan menerus memperjuangkan dari pahlawan-pahlawan kudus ya Allah. Ya Allah, kota kami adalah kota kudus, kota kami adalah kota yang engkau berikan wali Allah, wali engkau juga kau taruh di kudus, tapi entah kemana kepercayaan kami berkurang ketika engkau berikan manipulasi data dan engkau berikan nasib ini kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ampunilah dan berilah petunjuk kepada kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim kama hadaytal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Kawan-kawan, kita akhiri, pulang sedih-sedih ya, jangan tertib, jangan apa membuat gaduh ya, satu-satu aja, jangan terlalu di depan. Oh, Benny.